Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur pada Tuhan Yesus, saat ini kita masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengikuti ibadah keluarga yang dilakukan secara online pada sore ini Rabu 24 Maret 2021 di Gereja GPIB Sola Gracia Bogor. Biarlah sukacita dan terang Tuhan menyertai kita selalu di masa pandemi COVID ini. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus dalam ibadah dan renungan kita di sore ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh dapat melewati hari ini dengan sukacita dan kasih yang telah Kau berikan bagi kami. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu mau mempelajari firman-Mu, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, dan urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga firman-Mu boleh menjadi terang bagi kami anak-anak-Mu, untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari berdiri untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 13 sampai 15. Matius 23 ayat 13 sampai 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Hosiana.
Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada renungan sore ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 13 sampai 15 mengambil tema setia belajar dan taat melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, di sini Tuhan Yesus mengkritik dan mengecam cara hidup orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus mengucapkan kata-kata keras, yaitu celakalah dan munafik. Mengapa Tuhan Yesus mengecam mereka dengan kata-kata keras itu? Sebelum menjawab, mari kita lihat siapa sebenarnya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah pengamat penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Mereka merupakan pemimpin spiritual Yahudi yang sangat pandai berbicara tentang hukum Taurat. Mereka sangat fasih mengajarkan hukum Taurat karena memang mereka secara khusus bertugas mempelajari hukum Taurat. Hal ini bisa kita baca pada ayat 2 dan 3 pada Matius 23, pada ayat sebelumnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yesus mengatakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka memang pandai, memang ahli-ahli hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang di situ mengikuti tingkah lakunya, perbuatannya. Karena mengapa? Karena mereka mengajarkannya, mereka mengkhotbahkan tentang firman Tuhan, tentang hukum-hukum Taurat, tapi tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal-hal apa saja yang telah dilakukan orang-orang Farisi ini atau ahli-ahli Taurat hingga Yesus mengkritik dan mengecam mereka. Pada ayat 13 sampai 15 disebutkan, mereka menutup pintu kerajaan sorga. Maksudnya ya Bapak Ibu Saudara, hidup dan perilaku mereka ini bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka tidak hidup dalam ketetapan hukum Allah. Dan juga sebagai orang-orang terhormat, mereka tidak melindungi orang-orang yang lemah seperti janda-janda, namun mereka malah memanfaatkan dan mengambil keuntungan dengan merampas rumah dan harta benda janda-janda itu. Dan untuk menutupi kelicikan mereka, para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berdoa dengan lama atau panjang-panjang supaya terlihat seperti orang yang saleh. Mereka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terhormat ini membuat orang lain menderita. Bapak Ibu yang terkasih, doa yang panjang sesungguhnya tidak salah jika dilakukan dengan tulus dan motivasi yang benar. Namun doa yang panjang itu menjadi salah kalau dijadikan alat untuk kepentingan diri sendiri atau doa dengan motivasi yang tidak baik atau tidak benar seperti orang-orang Farisi tersebut. Dan pada ayat berikutnya, ayat 15 juga diceritakan, orang-orang Farisi ini gigih menghancurkan orang lain dengan cara menyesatkan orang lain dengan pengajaran yang tidak sejalan dengan perilaku mereka. Mereka sangat gigih membawa orang untuk bertobat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun tidak membawa orang kepada Allah, justru membuat orang itu menjadi lebih jahat dan calon penghuni neraka. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Tuhan Yesus mengecam mereka? Itulah hal-hal yang menjadi penyebab
Mengapa sampai Tuhan Yesus mengatakan atau mengkritik kepada mereka dengan kata-kata yang cukup keras, yaitu celakalah dan munafik. Sikap tingkah laku orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menyebabkan orang-orang tidak dapat menemukan dan mengalami kasih dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sikap Yesus dalam hal ini perlu diperhatikan. Yesus mengecam orang yang tidak peduli tentang kesetiaan terhadap Allah dan sabdanya. Yesus bukanlah seorang pengkhotbah yang lemah yang membiarkan dosa. Karena ia setia terhadap panggilannya, maka ia murka terhadap kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya akan gambarkan dengan 3 gelas yang saya bawa. Bapak, Ibu, saya memiliki 3 gelas. Di sini ada 3 gelas yang sudah saya bawa. Gelas yang pertama ini bagian dalam dan bagian luarnya kotor. Gelas yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kemudian bagian yang kedua, gelas yang bagian luarnya ini bersih Bapak Ibu, tapi yang dalamnya kotor. Sedangkan gelas yang ketiga ini, bagian luar gelas ini tidak bersih dan juga bagian dalam gelas ini bersih, sehingga kelihatan jernih sekali. Nah, sekarang kalau saya membuat sebuah pertanyaan Bapak Ibu yang Saudara yang terkasih, bila saya bertanya, apabila Bapak Ibu Saudara yang terkasih mau minum atau mempergunakan gelas ini untuk minum, mana yang Bapak Ibu pilih? Apakah gelas yang kotor ya, luar dan dalam, atau apakah gelas yang kotor bagian dalamnya saja, bagian luarnya bersih, atau gelas yang ini dalam dan luarnya bersih? Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu memilih gelas yang luar dan dalamnya bersih. Karena saya pribadi juga bila harus memilih, saya memilih yang ini, yang luar dan dalamnya bersih. Mengapa saya menggunakan gelas yang ini untuk saya pakai untuk minum? Karena gelas ini bersih dan sudah pasti akan membuat kita sehat. Jasmani kita sehat bila kita memakai gelas yang ketiga. Bila kita menggunakan gelas yang pertama atau yang kedua, Bapak Ibu bayangkan bila kita meminum dari gelas yang seperti ini dalam setiap hari, tentu ini akan mengakibatkan kesehatan kita yang terganggu dan lambat laun kita akan sakit dan bisa juga menimbulkan kematian bagi kita. Dari gelas ketiga ini Bapak Ibu Saudara, gelas yang pertama di sini ini mencerminkan orang yang tidak mengenal atau tidak mengetahui firman Tuhan dengan tingkah laku yang sifat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kedua-duanya. Dan gelas yang ini, yang kedua, mencerminkan orang yang mengerti, paham, pandai tentang firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Di dalamnya kotor Bapak Ibu. Sama seperti orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang munafik. Mereka pandai, fasih, pintar dalam hukum Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan Yesus tidak menyukai hal ini. Tuhan Yesus mengecam mereka. Sedangkan gelas yang ketiga ini adalah Bapak Ibu, ini menggambarkan orang yang mengerti akan firman Tuhan, kemudian mengetahui firman Tuhan, faham akan firman Tuhan, dan dia mempunyai tingkah laku yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini menggambarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan saja pengkhotbah, bukan saja memberitakan firman Tuhan, tapi dalam prakteknya dia juga melakukan apa yang dia firmankan. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih kepada kita dan dia juga mempraktekannya.
sampai ia mati di kayu salib. Jadi bukan hanya teori saja yang diberikan kepada kita tentang firman Tuhan, tapi juga prakteknya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kasihnya ia nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Gelas ini ya Bapak Ibu, luar dan dalamnya jernih mencerminkan bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kesempurnaan. Tuhan Yesus begitu sempurna. Dan Tuhan Yesus juga menginginkan kita untuk sempurna seperti Ia. Walaupun kadang-kadang kita jatuh atau walaupun agak sulit untuk mencapai hal itu ya Bapak Ibu. Dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara terkasih? Yaitu dengan setia belajar firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Kita akan bisa atau menggapai kesempurnaan itu dengan setia belajar firman Tuhan dan taat melakukannya. Kata setia tidak ada batasnya. Setia itu berarti dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada ujungnya Bapak Ibu yang terkasih. Dan kata setia ini tidak menunjukkan umur. Siapa saja, mulai dari yang kecil sampai yang sudah tua. Jadi siapa saja untuk semua orang, untuk setiap orang. Tidak ada batasan umur dan juga tidak ada batasan waktu. Jadi di sini kita diajarkan untuk selalu konsisten, terus-menerus melakukan belajar firman Tuhan. Teguran dan sindiran Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi sesungguhnya di dalamnya terkandung nilai yang mulia, yaitu kasih Allah yang begitu besar. Yesus tidak mau kita seperti orang Farisi. Oleh sebab itu kita sesuai dengan tema pada hari ini, setia belajar firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Dengan setia belajar firman Tuhan, kita mengetahui cara mendapatkan pengetahuan tentang Kristus, dan melalui pengajaran akan firman Tuhan, kita dapat mengetahui siapakah Tuhan, apakah rencananya dan kehendaknya, dan bagaimana sikap dan perilaku kita sehari-hari sebagai saksi Kristus yang tulus dan mampu memahami dan dapat melakukan apa yang dikatakan firman Allah. Khususnya kita sebagai orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita dan keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya boleh sedikit menceritakan tentang anak-anak saya mempunyai anak 2, kemudian keponakan saya 1. Mereka itu adalah berumur sekitar 15 atau 16 yang sekarang sedang mengikuti di PT Persekutuan Taruna. Pada masa online seperti ini Bapak Ibu, persekutuan PT itu dilaksanakan secara online, Zoom. Dan apa yang saya perhatikan dan saya lihat Bapak Ibu, mereka itu kalau mengikuti PT, Persekutuan Taruna setiap minggu, saya perhatikan kadang-kadang mereka itu tidak sempat untuk bersih-bersih diri atau mandi. Jadi mereka begitu bangun tidur cuma cuci muka, kemudian gosok gigi, kemudian mengambil baju dan langsung siap untuk mengikuti ibadah PT. Dan kadang-kadang lagi kalau sampai sudah benar-benar terlambat, mereka cuma cuci muka dan kumur-kumur. Itu saya perhatikan. Nah, kemudian saya tegur mereka. Kalau mereka itu kalau mau ikut kebaktian, karena ibadah PT ini harus rapi, mandi dulu, kemudian bersih-bersih diri, sikat gigi, kemudian baru siap duduk untuk mengikuti Zoom. Tapi kejadian itu terulang kembali, tiap minggu hampir seperti itu. Dan pada akhirnya ketika mereka sedang duduk, kemudian saya memberitahu mereka pada saat mau kebaktian PT itu, sekitar jam-jam 8 atau setengah 9 mereka sudah bangun,
Kemudian saya ajarkan kepada mereka, kalau mau kebaktian PT itu kita mau berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kalian tahu siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah menderita di kayu salib. Dia berjalan memikul salib yang begitu berat, jauh sekali. Kemudian tangannya dipaku dan juga lambungnya. Coba bayangkan betapa berat penderitaannya. Itu semua untuk siapa? Untuk kalian. Walaupun mereka sedang memegang HP, anak-anak saya dan keponakan saya, tapi sedikitnya mereka mendengarkan. Kemudian saya tegur mereka, makanya sekarang kalau mau kebaktian PT, siapkan diri atau bersih-bersih badan, gosok gigi, kemudian yang rapih, baju, duduk baru mengikuti kebaktian PT. Saya perhatikan sekarang Bapak Ibu dalam kehidupan dalam minggu-minggu sekarang ini, kalau saya lihat mereka kalau mau kebaktian PT itu mereka sudah mandi, kemudian membersihkan diri dan mengambil baju yang rapi dan duduk. Nah, berarti di situ sebagai contoh Bapak Ibu, kita harus tetap belajar, setiap belajar. Walaupun mungkin itu cuma hal kecil saja yang bisa saya gambarkan, ya, mungkin ada lagi hal-hal lain yang bisa Bapak Ibu dan saudara sekalian ajarkan pada anak-anak di rumah, sehingga kita bisa menjadi teladan bagi mereka dan keluarga kita atau anak-anak kita juga bisa menjadi teladan bagi sekeliling kita. Jadikanlah hidup kita baik kata dan perbuatan selaras dan berpadanan dengan firman, agar hidup kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan, serta hidup dalam kebenarannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat, kasih dan sukacita yang telah Kau berikan bagi kami. Bapa, sertailah kami dan mampukan kami untuk setia belajar firman-Mu, taat melakukan firman-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi teladan dan saksi-saksi-Mu dalam tutur kata, tingkah laku, atau perbuatan kami sehari-hari, supaya melalui kami anak-anak-Mu, nama-Mu dipuji, ditinggikan, dan diagungkan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga atau jemaat di gereja-Mu, khususnya di gereja-Mu Sola Gracia, sertai dan berkati kami dalam pekerjaan, pendidikan, serta kegiatan yang kami sedang lakukan di masa pandemi ini. Biarlah kami boleh dapat melaksanakan segala kegiatan kami dengan penuh sukacita. Bapa, kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu Sola Gracia, pimpin, sertai, dan berkati Ibu Pendeta Lucy Wemai beserta keluarga, para presbiter, para pelayan-pelayan firman, para pelayan tim multimedia dalam pelayanan dan kesaksian mereka. Biarlah terang Kristus menyinari kami melalui pelayanan anak-anak-Mu. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, baik di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Engkau mau memberikan kekuatan, kesembuhan bagi mereka melalui makan, minum, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, dan juga melalui firman-Mu yang dipelajari setiap hari. Lindungilah pula para lansia atau orang-orang tua kami, berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran bagi mereka untuk mengikuti ibadah secara online. Bapa, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan dan ketabahan dan juga penghiburan bagi keluarga besar almarhum Ibu Maria Sember Simangunsong. Biarlah sukacita-Mu menyertai mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bagi almarhum Ibu Victoria Siorunat Borusiahaan, Engkau juga mau berikan kekuatan, penghiburan, dan biarlah sukacita menyertai mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kami juga mau berdoa bagi pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah. Engkau mau memimpin, sertai, dan berkati kepemimpinan para pemimpin negara ini.
Biarlah mereka memimpin negara dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, khususnya di masa pandemi COVID ini, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, penuh kasih. Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdiri, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.